Setelah kita memastikan ya, rekam medisnya, pada dulu bahwasanya memang tindakannya ini sudah betul akan dilakukan kepada pasien A misalkan ya, di ruangan yang sesuai, jadi kita harus juga mempersiapkan alat-alatnya. Tadi untuk selangnya ini sudah sesuai ya, selang NPT bukan selang yang lainnya ya, bukan sampai keliru ya selangnya. Lalu peralatan lainnya kita bisa persiapkan juga. Ya, setelah memang siap, kita kemudian bawa alat ke ruang pasien, ya, untuk cuci tangan, untuk kepada pasien tentunya untuk mengecek identitasnya lagi ya. Kita bisa menanyakan, Pak, selamat pagi. Selamat pagi, mau masak untuk makan siang nanti. Perkenalkan, saya perawat Anas, Pak, yang bertugas di pagi hari ini. Dengan Bapak siapa ya namanya? Lalu ngecek seperti nama, lalu dengan tanggal lahir sesuai ya. Kita sudah yakin ini adalah pasiennya tadi ya, Bapak tadi mengucapkan. Ya Pak, kita akan memasang selang. Namanya Pak pasien ini apa? Selang makan. Selang makan nanti dimakan. Selang makan, makanya jadi untuk membantu apa namanya Bapak dalam makan, karena Bapak nggak bisa menelan ataupun ada kelemahan dalam menelan, sehingga akan dibantu agar ini bisa masuk langsung ke tujuannya. Kalau dipasang ini, itu Bapak nanti lambungnya tetap bisa isi, jadi tetap terlatih untuk biasa dengan makanan, dan tentunya bisa mempercepat proses penyembuhan. Jadi untuk penyembuhan Bapaknya sudah jelaskan, ini Bapak cukup tiduran saja ya, berbaring. Kami juga mungkin akan sedikit tinggikan untuk apa namanya tempat tidurnya, agak sedikit duduk begitu ya. Nanti kalau Bapak bisa bantu untuk menelan ya, ketika selangnya masuk sampai ke dalam tenggorokan, agar apa namanya lebih mudah, jangan ditahan ya, karena nanti menimbulkan penyakit batin ya di dalam lambung besar ya. Jadi nanti waktunya sebentar saja, yang waktu kali ini 5 menit itu sudah selesai ya. Pada pertanyaan Pak, ya kita bisa langsung mulai ya, kita jaga privasinya, lalu diinginkan, tolong dinaikkan di kepalanya. Nah, jongkok ya, jangan sambil berdiri. Ya. Baik nggak? Mana? Udah mentok, nggak bisa diputar lagi. Allah Akbar. Oh benar-benar. Goyang. Ininya goyang. Udah belum? Ininya goyang. Udah Pak, gak bisa. Ya, cukup. Ya. Oke. Nah, jangan Pak posisi ya, kalau sudah nanti keluarga juga biar bisa ikut mendampingi, karena mungkin habis itu langsung dipraktekkan untuk cara memberikan nutrisinya. Ya, nanti mungkin beberapa kali akan didampingi, tapi juga melakukan secara mandiri. Ya, kita bisa cuci tangan lagi sambil pakai spoon. Ya, nanti pasang pengawas dulu juga bisa. Ya. Aku tangannya kayak azan. Untuk mencegah kalau ada Lagi azan. Oke ya, ini kita siap untuk memudahkan pakai handscoon. Saya nggak pakai handscoon dulu ya, apa kering ya, karena saya kalau praktek sendiri tadi nanti kalau pas ujian tolong dipakai, tapi pakainya juga jangan dari luar negeri, jangan dari Spanyol, nggak boleh dikira cleaning service ya kan. Ya, pakai ya, pakai kalau sarung tangan ya pakai kalau mau tindakan, dan setelah tindakan ya dilepas ya. Oke, kita kemudian apa namanya, sobek dulu ya Bapak, yang baru nah, kita setelah mengeluarkan selangnya, kita ukur dulu ya. Jadi
selangnya nggak apa namanya mana-mana ya. Untuk ceweknya. oleh seni selang bisa disisipin oleh langsung masuk ke selangnya. Mulai Ini masukkan maksimal. ya. Setelah dicek misalkan ada obstruksi ya, bisa dipakai ataupun dari inisiasi dua-duanya, baik yang yang kanan maupun yang kiri, kita bisa mulai. Kalau ada tungku atau penasaran ya dilepas dulu ya. Jadi biar tidak mengganggu prosesnya. Nah, kita masukkan ya selangnya ya, jangan ditahan, dibantu untuk menelan. Ya. Nah, jadi kalau saya tangannya bisa di sini untuk bisa mengatur ini ya apa namanya saluran nafasnya tadi agar bisa lebih efektif agar bisa lebih ya. Oke, nafasnya seperti biasa aja ya Pak. Nafasnya seperti biasa, jangan ditahan gitu ya, relax aja, jangan dibuat tahan ya, kita masukkan. Jadi tangannya juga dekat sini ya, jangan terlalu menjauh, kita masukkan. Nah, biasanya ketika sudah sedikit masuk itu yang akan tertahan tadi di bagian nasofaring tadi. Bisa ditengadahkan sedikit ya, diperhatikan tapi kan dorong lagi ini akan mudah dan akan sedikit kadang apa namanya pasien tadi agak muntah gitu terkejap begitu ya, nggak nyaman ya. Oke Pak, sekarang dibantu menelan ya agar dia selangnya lebih mudah masuk, atau solusi lainnya kita bisa pakai air ya, dia air minum ya. Kalau nggak ada gangguan kelemahan dalam menelan, kan memang indikatornya kan karena dia memang mungkin salah satunya karena kelemahan menelan, itu juga karena mau operasi misalkan ya, nanti pas operasi juga aman misalkan ya, barangkali operasi apa namanya dari plastik ya kan, barangkali ya, ini ada yang ke Korea kan punya kan semuanya kayak gini ya kan, perban kan nanti semuanya kan. Nah, jadi bisa aja pakai makan tempe pakai selang ini ya, kalau memang masih bisa menelan ya, sebelum operasi tadi dia bisa suruh minum agar lebih lancar ya. Kalau puasa ya atau solusi lainnya ini kita bisa berikan sugesti ya, berikan sugesti untuk mendistraksi pikirannya tentang selang ini kan sih nggak nyaman ya, selang kok masuk ke pencitraan lewat itu kan ya. Yang bisa lakukan kita bisa dengan melakukan studi bimbingan berimajinasi ya. Nah, kita bisa suruh pasiennya Pak, misalkan mari kita coba relax ya. Nah, sekarang bayangkan akan makan es krim ya Pak. Nah, jadi tanyakan dulu ya. Ya simpel tapi ya itu efektif ya. Nah, jadi kalau puasa sulit nilainya ya. Ini yang nyaman ya. Semua orang pun cenderung suka ya. Pak suka es krim rasa apa ya? Tanyakan dulu. Ya. Rasa apa? Ya rasa coklat misalkan. Jadi kalau nggak sesuai rasanya, kalau misalkan saya Pak saya kayak es krim rasa stroberi, dia nggak suka ya. Telan ya nggak telan karena nggak suka ya. Sukanya apa? Saya coklat misalkan. Ya Pak sekarang ya dibayangkan saya punya es krim di tangan ini rasa coklat ya. Sekarang coba dimasukin ke lampu, ya, kemudian masukkan giginya, ya, dan kemudian meleleh es krimnya. Es krimnya meleleh, terus coba telan. Ya, oke, terus Pak, ya terus telan es krimnya ya rasa coklat gitu pelan. Bapak yakin, ya kasus ini lebih mudah ya kan, untuk bisa mendorong sampai ke dalam. Ya terus dimasukkan, ya sampai ke tadi ya nomor batas di 55. Tapi dipastikan juga ya ketika tadi sudah sampai sebagian tadi ya 45 misalkan, dicek di mulutnya ya, dibuka, takutnya selangnya gulung di mulut juga bisa malah keluar lagi gitu kan. Bisa jadi bisa menggulung di mulut, jadi pastikan ya. Tapi kalau dia masuk telan kan ini kayak ketarik dia seret gitu ya, saya biasanya akan seperti menarik, jadi ya itu biasanya akan lebih valid masuk ke dalam lambung. Dia teruskan setelah 55 sampai ke 65, supaya sampai pon juga bisa, pon gulung di lambung ya, jadi kurang efektif. Jadi sampai 65 baru kita gitu ya, untuk memastikan bahwa ini tidak sangkut ya. Biasanya kalau masih pakai salju tadi seperti juga agak sulit, jadi sudah bisa dipastikan masuk ke dalam lambung terusnya ya. Jadi harus tetap cek lagi ya. Oke Bang, sudah ya terpasang, ini kita akan ngecek dulu apakah sudah betul masuk lambung ataupun belum. Dan kita pakai ini SP tadi, siapkan untuk selanjutnya. Pengalut dulu tadi kalau ada. Dan standarnya dulu ya. Kita tarik
lambung, biasanya cairan juga akan lebih mudah tertarik ya, cairan lambung ini akan mudah tertarik. Beda sama misalkan masuk ke bangkah ya, karena kan kita harus sukseskan itu kadang keluarnya agak sulit ya, salah ini dipakai karena lebih besar, apalagi ini hanya pakai ini ketarik akan lebih mudah mengalir biasanya. Warnanya juga agak kuning ataupun agak biruan juga sudah bisa dipastikan sih biasanya itu cairan lambung. Tapi untuk memastikan lagi ya kita cek, soalnya untuk sebagai data juga ketika dokumentasi ya dia berubah warna. Kita harus curiga ataupun ragu dia sudah masuk lambung ataupun belum, karena risikonya tadi ya nyawa ya pertama ya. Ya juga ya kita coba kembali untuk mengembalikan cairan lambungnya tadi ya, lalu berarti sudah betul masuk ke lambung kalau asam tadi ya. Tapi kalau masih ataupun ragu dan tidak ada, atau misalkan tidak ada kertas lakmus, kita bisa pakai cara yang berikutnya dengan menggunakan swab tadi. Ini kita masukkan udara 10 cc ya, lalu kita pakai stetoskop. Ini kalau bisa ya ditempelkan langsung ke kulitnya ya, jadi di bawah bajunya, maka yang kresek-kresek ini mengganggu biasanya ya, di kulitnya aja langsung di dalam di sini, ditekan di atas ya, di posisi BTWC ya, di bawahnya di ulu hati ataupun agak ke kiri sedikit biasanya ya. Lalu kita dorong aja, dorongnya cepat aja, jangan pelan-pelan kalau pelan-pelan Iya. nah, misalkan tidak ada keras lakmus tadi sudah didorong ini nggak kedengeran ya, sebelum pakai cara yang indulasi tadi, karena kita memastikan gimana caranya untuk karena kita nggak dengar nih, kadang dalam beberapa kondisi mungkin lingkungannya bising gitu ya, mungkin di IGD banyak pasien, mungkin pasiennya yang gelisah misalkan tidak kooperatif misalkan, jadi bisa sangat mengganggu. Jadi cara yang lainnya adalah kalau misalkan seperti itu kita bisa masukkan udara lagi ya, kita bisa masukkan lagi, cuman ya biar aman, biar ada fasilitas lainnya ya, kita bisa menjadi dengan memanggil atau meminta bantuan perawat yang lainnya untuk sama-sama mendengarkan. Jadi ada 2 orang di sini, kita mendengarkan, 1 orang lagi untuk mendengarkan, yang lain sama-sama memastikan ya. Jadi kalau sudah 3 orang kita dorong lagi sambil didengarkan ya, bisa itu ya oke. Mungkin juga faktor internal kita, sistemnya agak kurang dengar begitu kan, karena mungkin capek ya kan, mungkin malam hari misalkan ya, dini hari misalkan harus ada pasien banyak misalkan, jadi kadang kan capek ya, bergabung telinganya mungkin nggak bisa mendengarkan orang posisi, jadi cara validasinya kepada pasien ini ya, jadi cukup 2 kali ya, jangan sampai berkali-kali nggak dengar, masukin lagi sampai sekali-kali ya, bingung dengan pasiennya. Jadi cukup 2 ya. Jadi kalau sudah yakin masuk ya, kita bisa verifikasi ataupun dengan cara yang tadi keempat, kita bisa pakai tes indulasi tadi ya. Jadi ini ada air, dimasukkan ke sini ya, tunggu aja sampai dengan pasien bernafas. Nanti akan ada naik turun atau enggak. Ya, ini cara yang keempat. Lalu setiap kali sudah masuk di sini, ya ini pastikan ini tertutup. Jadi kalau misalnya sementara mungkin masih prepare yang lain masih nggak masalah. Ya ini masih tinggi dada kan, jadi mungkin terlalu banyak yang masuk. Tapi kalau aman ya kita ditekuk aja, semua langsung di lem. Ya kita pasang lem di sini. Ya, enak balik. Jadi kita bisa kasih di sini. Sudah memang kita tinggal amankan ya agar tidak ada
biasanya ada apa namanya nggak terlalu kuat ya kalau nomor plester karena biasanya plester kan ada yang memang gulungan kecil ya pendek ya sama panjang kan nah jadi kita pakai cara yang lainnya yang lebih aman Lebih aman. cuma satu kayak gini nggak kayak gajah Harus samping sini. nah jadi ini kita bisa dikasih nasal kanul di sini kan aman ya jadi akan tertarik ke atas atau pakai sungkup juga masih bisa aman jadi kadang kalau pasiennya gelisah tadi gelisah pun tetap bisa ditarik begini ya karena kan nggak keras nggak sadar ini coba padahal sudah dipasang kayak gini aja masih udah ditarik ya cenderungnya sih kuat ya apa kak lengket begini akan lebih aman beda sama plaster biasanya plaster gampang sekali kalau yang wajahnya biasanya akan lebih mudah lepas ya ini tadi sudah selesai ini terkait dengan masalah ini ya nutrisi ya nutrisi kita bisa langsung memberikan juga untuk nutrisinya ya jadi ini misalkan nutrisinya sudah ada sayurannya ini kita bisa diambil sampai penuh misalkan biasanya kan segelas masukinnya pelan-pelan dorongnya karena mungkin sudah lama tidak jadi makanya kan kalau sup ini harus pelan-pelan jadi pelan-pelan sedikit aja nggak apa-apa jadi jalan terus ya terus sampai habis sesuai dengan apa namanya dietnya ya yang diberikan kemudian terakhir dikasih air putih ya terus nggak kerasa kalau minum juga kan tujuannya lebih kepada membersihkan sini selahnya ya, kalau dibiarkan di sini baru dibersihkan nanti basi ya pagi misalkan ada susu ya, ya tadi kan juga banyak virusnya ya basi ataupun tadi ada bakteri karena dimakan untuk bakteri-bakteri yang ada di rumah saya kan banyak juga ya nempel-nempel di sini jadi dibersihkan sampai bening di sini ya. Jadi kadang juga ada yang mungkin rumah sakit tidak ada klem ya terbatas klemnya akhirnya ini juga sebagai pengisinya tapi yang tidak standar ya jangan dipakai nggak boleh gini ya jadi sebaiknya tidak pakai ini aman memang pakai spek kadang pakai spek yang kecil juga bisa ya jadi kan nggak mungkin lepas ya nggak ada udara yang masuk ya kan jadi bisa tapi ini harusnya kalau kita tanganin ya yang tidak mengganggu supaya tidak ada bakteri ya harus dilepas juga dibersihkan ya rutin makanya harus dikeringkan cara yang pertama, cara yang kedua ya untuk memberikan nutrisi biasanya yang pakai lab gravitasinya ya jadi pakai tambah corong di sini ya jadi pelan-pelan jadi ini akan mengikuti gravitasi ya, biar nggak terlalu kaget ya untuk perut ya akan ya akan lebih lambat sih biasanya lebih lambat pelan-pelan ya sampai habis ya makanya tadi ini sebaiknya didelegasikan kepada keluarga ya agar apa namanya keluarga terlatih sekaligus ada kedekatan dengan pasiennya dengan keluarganya yang lainnya dan ini karena butuh waktu yang lumayan untuk sampai bisa sampai habis ini sama juga dibersihkan habis itu dituangkan air bening juga
ya pelan-pelan, lebih baik kayak gini, cuman akan lebih lama. Ya, dan butuh tambahan corong biasanya. Jadi ini ya. Bersihkan kalau sudah. Jadi dikasih aja. Tinggal dimasuk tuh. Balik lagi ke rumah sakit ya, tanpa klem, tanpa squid untuk apa namanya menguji ininya. Gimana caranya biar nggak perlu dipakai alat, nggak perlu pakai klem? Kalian coba dikeluarkan kayak apa gitu ya. Ada kasa nggak di sini? Iya. Gimana kira-kira? Sini loh, sini ya. Kreativitas dan inovasi kamu digunakan. Enggak bercanda. Gak boleh begini apa ya? Boleh pokoknya ibaratnya pasir pakai. Nanti pegang jangan sampai bocor, nanti bocor rambut nanti. Oh iya, siap. Pulang ya, Pak. Saya juga pulang. Ini masih bisa ya? Gas, ayo pulang nih. Masih bisa Pak? Nggak bisa Pak? Nggak bisa dikit Pak? Iya. Bisa. Lokman begitu riskan ini nggak sih Pak bocor? Juga nggak sih gerak-gerak? Web build quality days apik. Kalau ditekuk terus di Hepafik, kreativitas dan inovasi kamu. Itu tadi. Udah kata Penjepit snack ini dah. nggak bisa loh. Penjepit jemuran. Snack. Flip. Ayo, apakah sudah menyerah? Kabel bis. Sepertinya saya menyerah Pak. Yang lainnya mau mencoba menyerah lagi yang lainnya. Mencoba menyerah. Coba ini. Mencoba menyerah. Pak, kalau di toko kayak gini terus sininya di Hepafik boleh nggak? Mau direpot, saya bilang tanpa alat juga bisa dia. Tanpa alat. Ya udah dipegangin pasien begini. Pengen pastinya besok gitu ya. Nyerah. Saya pernah lihat tapi mesti nggak di kasana tapi cuma digeletakin di atas lebih atas dari enggak maksudnya Udaranya udah masuk. Boleh pakai ini, kan udah gini harus. Pentingnya di klem sampai ya kan kalau standarnya kan di klem. Tanpa klem. Tanpa klem. Caranya gimana? Gini caranya. Tali sih bisa ditarik. Masalah biar penasaran. Episode 2. Ya masalah itu Masalahnya kan ada. Bukannya nggak enak. pasti nggak ada cara lain. Bukannya tinggal pikiran kelas itu. Jadi nanti kita nggak bisa tidur. Belum di gift. Nanti nggak nafsu. Tap dulu. Tap Biasanya live show. Oke. Caranya cukup ditekuk. Mulai ya. Tapi lagi ini bukan standarnya ya. Ini bukan standar yang dipakai. Cuman biasanya di rumah sakit di Indonesia ya pakainya kayak gini caranya. Kalau seperti ini sebaiknya kalau mau berikan makanan ya dibersihkan ya. Pakai disapu pakai alkohol ya biar aman biar bersih. Jiwanya dan. Nah, itu caranya. Ya. Iya. Kalau pakai alkohol misalkan pakai air juga boleh dibersihkan juga nggak masalah. Dibersihkan.
Bersih kan sekarang sih steril. Makan steril. Oh iya. Makanan itu steril. Minumnya aku bilis. Lebih equal ya. Makan kan nggak steril. Ya jadi caranya seperti itu. Ya oke, kalau sudah kita terminasi ya ke pasien, Pak sudah selesai. Ya untuk tindakannya, untuk apa namanya pemasaran selang makan ini. Ya tadi sudah sekaligus mengajarkan untuk masukkan nutrisinya ya pakai tadi pakai speed tadi yang besar. Ya, lalu bisa dibereskan. Ya, dan lainnya ya terminasi lah ya. Karena kita mau langsung juga melakukan yang gastrik lavase. Ya. Gastrik lavase sebetulnya sudah tidak digunakan ya, karena risikonya justru lebih besar ya, bisa apa namanya justru menimbulkan efek yang lebih buruk bisa juga. Karena ketika memasukkan tadi selang, tadi kan aspirasi ya, dia sudah keracunan kan, ya mungkin siswa perawatan gitu ya, diputus cinta gitu ya, terus minum Bipol di kosan. Wih, keren Cindy. Pizza yang aku minum. Habis bersihin toilet minumnya itu. Bercanda, Pak. Saya juga pernah. Kenapa Pak? Minum Bipol? Saya kirain apa itu namanya buat Alhamdulillah. Makasih Ibu. Makasih Bu. Tumben ya baik. Mulutnya, Zin, ke video. Ayo, ini mukanya Bu. Iya. Iya. Siapa? ya lanjut tadi sampai mana tuh? Ya Allah, liar banget mulutnya. Minumnya detol nih tadi. Buat kumur ya kan buat nggak sering kok panas gitu. Saya kira sering ternyata mungkin ngantuk. Saya kok lagi diare gitu lemes gitu nggak tahu saya malah detol. Jadi lumayan ya berapa hari kemas ya. Banyak orang bisa macam kan, itu masuk ke lambung gitu kan, Diminum. jadi juga contoh tadi misalkan bisa, biasanya kan racun itu kan ya apa namanya, partikelnya kan juga sangat kuat ya, kalau udaranya juga sangat kuat gitu ya, jadi kalau kita minum misalkan poliglaf aja sangat kuat ya. Ya tadi kalau kita justru dipasang yang gede ini mau gastrik lavase, kalau mengindustri muntah malah Oh iya, tidak Desa terkadang tuh masuk nggak ada ya? paru-paru juga malah tambah rusak ya, rusak jaringan-jaringan di otaknya juga malah bisa berbahaya ya. Jadi makanya ini juga tidak menjadi prosedur yang digunakan dalam membilas atau dalam ini ya, penanganan keracunan. Membilas itu tidak sebagai standar ya, biasanya kalau di rumah sakit yang besar ya kalau ada keracunan dikasih antidot ya, jadi tergantung responnya apa ya, dari obat-obatan tadi, dari racun tadi, mungkin diare dikasih anti diare dan lain-lainnya, setelah pakai infus, setelah pakai obat-obatan yang untuk tadi. Jeda aja nggak sih ini? Kan efek ya, dan juga bisa kasih